Perkenalkan, nama saya Mida Doreti Penambunan dengan NIM 67032011109 dari kelas D3 ISIA 4403. Nah, di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan modul 3, yaitu tentang logistics procurement. Nah, kita langsung saja ke bagian exercise 41-43. Nah, pada pengamatan kali ini, kita akan melakukan kegiatan untuk memperlihatkan bentuk transaksi, yaitu yang pertama, purchase order for stock material atau permintaan pembelian untuk persediaan barang. Yang kedua, good receipt by referencing a purchase order atau penerimaan barang berdasarkan permintaan pembelian. Dan yang ketiga, post and invoice using logistics invoice verification. Nah, untuk mengerjakan exercise kali ini, kita bisa membuka modul SAP 01 pada halaman 49 sampai dengan 417. Nah, kita beralih ke modul SAP 01 pada halaman 49. Untuk exercise ini, kita bisa langsung ke solusinya saja pada halaman 410. Nah, pada poin 1 terdapat tabel yang berisi data-data yang akan kita gunakan untuk membuat purchase order untuk stok material. Lalu kita langsung saja membuka aplikasi SAP yang sudah diloginkan. Nah, pada modul kita diperintahkan untuk mengakses menu logistik pada tampilan SAP Access. Lalu pilih Materials Management. Kita pilih Purchasing. Selanjutnya kita pilih Purchase Order. Dan kita klik Create. Nah, di sini telah muncul beberapa pilihan. Menurut modul, kita diperintahkan untuk mendouble klik yang vendor atau supplying plan node. Kita double klik. Kita langsung dibawa ke tampilan Create Purchase Order. Nah, di sini kita memasukkan kode vendor yang sesuai dan yang sudah dibagikan oleh dosen. Nah, kalau saya berarti Balto SC strip 23. Kita enter. Muncul pop-up error, di mana kita disuruh atau diperintahkan untuk memasukkan purchasing group yang masih kosong di sini. Nah, kita klik OK. Pada modul, kita diperintahkan juga untuk memasukkan data purchasing group dengan kode B pagar 2 kali, di mana pagar ini akan diisi dengan 2 angka yang sesuai dengan apa yang dibagikan oleh dosen. Nah, kalau saya berarti B23. Setelah itu, kita kembali ke modul. Kita pastikan lagi untuk data-data yang sudah kita masukkan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan di modul. Nah, untuk purchasing organization, kita isi angka 1000. Sudah sesuai. Selanjutnya, purchasing groupnya B23. Company code-nya 1000. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa mengklik tanda checklist di pojok kiri ini, di kiri atas. Lalu kita klik save. Sebentar. Nah, selanjutnya kita beralih ke icon item overview. Kita klik, dan di sini juga kita akan memasukkan data-data yang ada pada tabel di modul SAP
01, yaitu yang material, PO quantity, plan, storage location, lalu purchase order number. Yang akan kita dapatkan setelah menyelesaikan poin-poin. Untuk material, kita memasukkan kode dengan seperti yang kode sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, masih kode yang sama. Lalu PO quantity-nya 10, dengan net price-nya 75, lalu plan-nya 1000, dan storage location-nya diisi dengan triple angka 0 lalu 1. Nah, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik checklist lagi di bagian pojok kiri ini. Kita oke-kan, dan kita save. Nah, seperti yang saya katakan tadi, akan muncul purchase order number. Nah, number ini atau nomor ini penting karena ini akan dibutuhkan untuk exercise selanjutnya. Jadi alangkah lebih baik untuk kita mencatat atau mengingatnya. Kita catat saja 45000178 Kalau bisa kita pastikan lagi agar nanti untuk exercise selanjutnya tidak ada halangan karena salah memasukkan purchase order number. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali ke modul karena poin 1 sudah selesai kita lakukan dengan munculnya pop-up message tadi yang berisi informasi tentang purchase order number. Selanjutnya ke poin 2. Pada modul kita diperintahkan ke purchase order. Lalu kita pilih other purchase order. Nah, pada tampilan saya ini saya tidak harus mengulang lagi ke awal ke purchase order karena di atas ini sudah tersedia other purchase order, yaitu icon yang ini. Kita klik. Nah, seperti yang ada pada modul, di sini akan ditampilkan purchase order number yang tadi kita catat di awal. Nah, jika sudah sesuai dengan apa yang kita catat tadi, menurut modul kita pilih other dokumen. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik exit. Nah, kita langsung kembali ke tampilan SAP Easy Access. Sekian pengerjaan dari modul atau exercise 41. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke exercise 42. Nah, untuk modul atau exercise 42, kita bisa beralih ke modul SAP 01. Langsung ke bagian solusinya. Pada poin 1, terdapat tabel yang berisikan data-data untuk membuat goods receipt yang bereferensikan purchase order. Nah, kita lanjut atau kita mulai dari tampilan SAP Easy Access menu, kita lanjut ke menu logistik. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SAP Logonya. Menurut modul, kita diperintahkan untuk memilih menu logistik. Selanjutnya kita pilih materials management.
Lalu selanjutnya kita pilih Inventory Management. Lalu kita pilih Goods Movement. Setelah itu kita langsung mengklik atau double klik yang Goods Movement dengan T-code-nya itu Migo. Nah, kita langsung dibawa ke tampilan Goods Receipt Purchase Order. Nah, di kolom Purchase Order ini kita masukkan nomor yang kita dapatkan dari modul atau exercise 41 tadi, yaitu 45001785. Enter. Nah, di sini telah tampil data-data yang tadi kita masukkan di modul atau di exercise sebelumnya. Nah, menurut modul, kita diperintahkan untuk berada di tampilan tab Where. Pastikan bahwa plan-nya sesuai dengan apa yang kita masukkan di exercise sebelumnya, yaitu angka 1000 dengan storage location-nya itu 0001. Nah, apabila sudah sesuai, kita checklist yang item OK. Setelah itu, kita klik Save atau kita pause. Nah, di sini kita akan menerima lagi pop-up message di mana kita akan mendapatkan informasi tentang nomor material dokumen. Nah, nomor ini kita catat lagi karena ini cukup penting juga. 5000501. Nah, kita cek lagi 50000000501. Kita pastikan sekali lagi karena angka nolnya itu ada banyak. Kita hitung lagi 5000000. Nah, sudah sesuai dengan apa yang kita catat. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke modul SAP 01. Kita sudah menyelesaikan poin 1, lalu kita beralih ke poin 2, yang dimana kita diperintahkan untuk menampilkan material dokumen. Perlu diingat bahwa kita diharapkan untuk jangan kembali ke tampilan SLPJ Access Menu atau menekan tombol Exit, karena di poin 2 kita diminta untuk menampilkan material dokumennya. Dengan cara kita memilih Display, lalu kita klik Execute. Nah, setelah itu kita klik Exit, dan akan kembali ke tampilan SAP Easy Access Menu. Nah, di bagian Goods Receipt, kita klik drop down-nya, lalu kita pilih Display. Nah, selanjutnya kita pilih Execute di bagian sini, yang ada icon jump. Nah, kita arahkan kursor, maka akan muncul nama ikonnya, yaitu icon Execute. Kita klik. Nah, akan muncul lagi file-file atau data-data yang kita masukkan. Setelah itu, kita boleh klik Exit. Nah, kita kembali lagi ke SAP Access. Nah, ternyata
Untuk exercise 42 cukup sampai di situ. Kita bisa lanjut ke exercise 4 strip 3. Nah, untuk lanjut ke exercise 4.3, kita beralih lagi ke modul SAP 01. Kita langsung ke bagian solusinya. Nah, di exercise 4.3 ini, kita diperintahkan untuk mengepost sebuah invoice menggunakan logistics invoice verification. Nah, pada poin 1, terdapat tabel yang berisikan data-data yang akan kita gunakan untuk memposting sebuah invoice. Nah, kita berawal dari tampilan SAP Easy Access, lalu kita pilih logistik. Kemudian kita klik Materials Management, lalu pilih Logistik Invoice Verification, lalu pilih Dokumen Entry. Nah, kita pilih logistik, lalu kita close dulu yang tadi, lalu kita pilih Materials Management. Selanjutnya pilih Logistics Invoice Verification. Selanjutnya kita pilih Dokumen Entry. Nah, selanjutnya ada beberapa pilihan, yaitu Enter Invoice, Part Invoice, lalu Enter Invoice for Invoice Verification in Background. Nah, menurut modul, kita pilih dan double klik yang Enter Invoice. Kita okekan saja. Nah, kita balik lagi ke modul. Setelah kita klik Enter Invoice, kita masukkan invoice date-nya itu current date, yang maksudnya kita memasukkan tanggal sekarang. Lalu kita memasukkan referensinya, yaitu dengan kode 234 dengan pagar 2 kali, yang artinya kita memasukkan sesuai dengan nomor kita yang sudah dibagikan dosen. Invoice date sesuai dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 22 bulan 3 tahun 2022. Sudah sesuai, kita klik checklist. Nah, untuk reference, kita masukkan 234, 23. Selanjutnya, kita ke bagian bawah, yaitu bagian tab PO Reference. Di bagian Purchase Order atau Scheduling Agreement, kita memasukkan kode atau Purchase Order Number yang kita dapatkan dari exercise 41 tadi, yaitu 45.000.17.835. Setelah itu kita pilih ke VA-nya, kita pilih yang 16% domestic input tax. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian balance-nya. Nah, menurut modul, the balance must be 0. Nah, bagaimana kita bisa membuat balance ini menjadi 0? Dengan cara memasukkan amount. Kolom amount di sini kita masukkan sejumlah dengan yang ada di kolom balance. Nah, di sini kan balance-nya itu minus 3.500.000 dalam satuan euro.
kita masukkan lagi sebesar itu. Enter. Nah, balance yang tadinya merah akan berubah menjadi hijau. Nah, usahakan bahwa balance-nya ini 0. Jika belum 0, kita tidak boleh mengklik pos ini sebelum tanda balance di sini berubah menjadi hijau. Selanjutnya, kita buka modul. Jika sudah 0 atau balance-nya sudah berwarna hijau, kita bisa klik enter. Atau kita bisa klik pause, karena tadi balance-nya sudah menjadi hijau. Kita klik pause. Nah, kita klik OK. Nah, akan muncul pop-up information bahwa dokumen nomor 5105609258 telah di-post atau sudah dibuat. Nah, nomor yang ini kita catat lagi atau kita perlu ingat, yaitu 5105909258. Nah, kita cek lagi sebelum meng-close-nya, kita klik 510, kita cross check lagi, maksudnya 510 560 9258. Nah, sudah. Kita klik OK. Jika sudah, kita bisa klik exit. Nah, kita kembali lagi ke halaman SAPIJ Access. Kita buka modul. Nah, ternyata untuk exercise 43 sudah sampai di situ saja. Berarti kita sudah selesai untuk mengerjakan modul yang ketiga, yaitu tentang logistik dan procurement. Nah, sekian dari penjelasan saya untuk pengerjaan modul 3, yaitu tentang logistik procurement. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan langkah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.